Halo Universe, bareng gue Ekos. Selamat datang di Against Universe. Di video kemarin, saya telah membahas rangkuman Attack on Titan episode 71 final season. Lalu kali ini saya akan melanjutkannya, yaitu episode 72 dengan judul Anak-anak Hutan. Bagi yang belum menonton video saya yang ini, bisa ditonton dulu. Pada episode sebelumnya, Yelena mengakui pertemuannya dengan Eren secara rahasia, dan Eren yang sedang ditahan kabur dari sel penjaranya. Juga terbentuknya pasukan pembelot alias fraksi Jaeger tengah memulai aksinya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Scene dibuka dengan kejadian di mana desa Ragaku dirubah menjadi Titan oleh pasukan Marley. Zeke menjelaskan bahwa terdapat cairan tulang belakang miliknya melalui senjata gas tersebut. Akibat menghirup gas itu, tubuh seorang akan membatu serta kehilangan kesadaran dan tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Setelah itu Zeke tinggal berteriak dan boom, jadilah mereka Titan liar. Zeke terpaksa melakukan itu guna mencegah kecurigaan orang Marley karena sebenarnya dia memihak Eldia. Kapten Levi masih belum mempercayainya karena Zeke tampak tidak merasa bersalah dan tidak peduli dengan nyawa para penduduk desa itu. Zeke bertanya kapan dia dan Eren akan memulai uji coba mereka, dan Levi mengatakan bahwa itu terserah kantor pusat. Kemudian seorang prajurit datang memberitahu informasi. Saat ini Ygritte telah mengambil alih militer, dan militer mencurigai itu adalah bagian dari rencana Zeke lewat bantuan Yelena dan Eren. Levi mengatakan bagaimana tentang rencana Pixis. Komandan Pixis sedang menyusun rencana untuk pengambil alihan pewarisan Titan pendiri yang akan dilancarkan saat Eren menuju ke tempat Zeke. Bertolak belakang dari pernyataan Pixis sebelumnya yang berkata bahwa kita akan bernegosiasi dengan Ygritte melalui lokasi Zeke, namun tidak. Hal itu Pixis berbohong di hadapan pasukan pengintai karena pasukan pengintai begitu dekat dengan Eren. Kapten Levi mengingat kembali saat dia berulang kali menyelamatkan Eren dan pasti temannya banyak yang tewas. Mereka yang tewas meyakini pengorbanan itu demi umat manusia supaya tetap hidup. Levi tidak begitu senang dengan harapan ini. Sebenarnya apa harapan yang selama ini kami dapatkan? Apakah hanya sebuah lelucon? Sementara itu, keluarga Braus yang tengah di restoran begitu kagum dengan restorannya. Niccolo menyambut keluarga Braus yang ternyata membawa banyak anak-anak untuk makan, gratis pula. Sementara itu, Kaya menunjukkan Niccolo ke Gabi dan Falco sebagai orang Marley yang mengundang mereka. Kaya menjelaskan, Niccolo ingin memperlakukan ayah Sasha dengan makanan yang disukai putrinya. Kemungkinan Niccolo suka dengan Sasha. Niccolo yang memasak hidangan utamanya dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba kedatangan tamu dari pasukan pengintai. Onyan Kopon menjelaskan bahwa pasukan pengintai sedang menyelidiki tentang penahanan prajurit relawan dan berharap Niccolo dapat membantu. Lalu Niccolo menyuruh mereka untuk menunggu di sebuah ruangan yang biasanya disediakan untuk polisi militer. Jian mengambil sebuah botol anggur dan bertanya-tanya apakah ini anggur yang sering dibicarakan para polisi militer, di mana hanya para petinggi saja yang bisa meminumnya. Kemudian Jen dan Connie berpendapat bahwa kita juga layak mencicipi anggur ini. Tapi tiba-tiba Niccolo datang dan merebut anggur itu. Jen mengatakan bahwa dia dan Connie tidak bersungguh-sungguh. Niccolo memberitahu mereka bahwa itu akan sia-sia jika diminum orang Eldia. Jen kecewa dengan komentar rasis Niccolo. Lalu Niccolo pergi dan membawa botol itu bersamanya. Melihat Niccolo kembali, Falco berpura-pura sakit. Lalu mereka pergi kamar kecil dan Gabi ikut bersama Falco. Mereka mengikuti Niccolo sampai ke sebuah ruangan. Lalu memberitahu Niccolo bahwa mereka adalah kandidat pejuang dari Marley. Mereka sampai di pulau ini naik pesawat yang sedang mundur untuk mengejar musuh yang telah menghancurkan distrik Liberio. Niccolo bertanya pada Gabi apakah dia membunuh seseorang, tepatnya prajurit wanita. Falco menyadari pertanyaan itu, tetapi sebelum dia menghentikannya, Gabi dengan bersemangat memberitahu Niccolo bahwa dia adalah orang yang melakukannya. Gabi justru menambah kalau pembalasan kami terhadap perbuatan mereka masih baru dimulai. Menyadari sang pembunuh Sasha ada di depannya, Niccolo mengambil sebotol anggur lalu berencana memukul Gabi. Falco mendorong Gabi sehingga serangan itu malah mengenai kepalanya sampai tak sadarkan diri. Niccolo yang masih tersulut emosi memukul Gabi dan membawa mereka ke ruang makan tempat keluarga Braus. Lalu Niccolo memberitahu ayah Sasha bahwa dialah orang yang membunuh Sasha. Gabi kaget karena mengetahui ayah dari seorang yang telah dia bunuh. Kemudian Niccolo menawari pisau dan mengatakan jika Arthur Braus tak bisa membunuh Gabi, dia akan melakukannya sendiri. Armin yang mengetahui ada keributan lalu memanggil yang lainnya. Jen yang mengenali Gabi lalu bertanya pada Niccolo apa yang sedang terjadi. Niccolo mengatakan kepada Jian untuk menjauh karena dia akan membalas kematian Sasha sambil menyandera Falco. Gabi meminta Niccolo untuk berhenti karena Falco tidak salah. Lalu Niccolo berbalik menanyainya apa arti Falco padanya dan menjelaskan bahwa Falco seperti ini karena melindungimu.
Nicolo lalu mencurahkan perasaannya pada Sasha. Dialah orang yang menikmati masakannya lebih dari siapapun dan juga memuji kalau masakan buatan Nicolo bisa membuat orang lain bahagia. Juga telah menyelamatkan Nicolo dari perang yang tak berguna ini. Dialah Sasha Braus. Itulah adalah nama wanita yang telah Gabi kill. Gabi juga mengatakan bahwa Sasha juga membunuh orang yang dia sayangi terlebih dahulu. Tetapi Nico tidak peduli tentang siapa yang mulai membunuh duluan. Kemudian Arthur Braus meminta pisau Nicolo. Heng Ji yang melihatnya langsung panik. Ternyata ayah Sasha tak berniat untuk membunuh Gabi. Lalu mulai menjelaskan tentang bagaimana Sasha tumbuh sebagai seorang pemburu. Arthur sudah mengajari Sasha berburu sejak kecil, membunuh binatang-binatang hutan lalu memakannya. Karena begitulah cara mereka hidup. Tapi karena pola hidup yang terus-menerus seperti itu membuat populasi hewan semakin sedikit. Pada akhirnya, cara hidup itu akan berakhir bagi mereka. Lalu, ayah Sasha mengirim Sasha untuk keluar dari hutan. Tepatnya, dunia tempat dia menjadi prajurit. Lalu, dunia saling terhubung. Sasha yang seorang prajurit pergi menyerang negeri asing lalu menembak orang dan pada akhirnya Sasha ditembak balik oleh orang asing. Meskipun Sasha berniat meninggalkan hutan, dunia hanyalah sebuah hutan yang lebih besar di mana semua orang berjuang saling membunuh untuk tetap bertahan hidup. Ayah Sasha yakin Sasha mati karena dia terlalu lama berkeliaran di hutan. Setidaknya orang dewasa perlu menjauhkan anak-anak dari hutan itu. Jika tidak, kejadian yang sama akan terus terulang kembali. Ibu Sasha meminta Nicolo untuk melepaskan Falco, lalu melihat kondisi Falco. Mikasa menanyakan kondisi Gabi, juga Arthur Braus bertanya pada Gabi, apakah kau baik-baik saja? Gabi sedikit bingung, lalu bertanya apakah kalian benar-benar tak membenciku. Sementara itu, Kaya datang berlari mencoba menusuk Gabi menggunakan pisau. Namun, berkat spider sense milik Mikasa, dia menghentikannya. Kaya yang tengah emosi sambil berteriak menyebut Gabi yang dikira teman, faktanya malah orang yang telah membunuh Sasha. Armin dan Mikasa memindahkan Gabi ke ruang sebelah, sedangkan keluarga Braus menangis pilu mengetahui fakta tentang kematian Sasha. Nicolo menyuruh Heng Ji untuk membersihkan mulut Falco karena ada anggur yang masuk ke dalam mulutnya. Dia berteori anggur itu berkemungkinan terdapat cairan tulang belakang Sike. Saat Jean mendesak Nicolo untuk meminta informasi, Nicolo mengakui bahwa dia tidak memiliki bukti kuat, tetapi anggur itu diangkut secara besar-besaran oleh armada pengintai pertama Marley. Sebagai seorang prajurit Marley, semua akrab dengan kekuatan cairan tulang belakang Sike. Nicolo yang mendapatkan pekerjaan di restoran, dia disuruh oleh Yelena untuk menyajikan anggur ini kepada petinggi militer. Sejauh yang dia ketahui, Yelena bertindak seorang diri. Prajurit yang lain juga tidak tahu. Onyan Kopen malah baru mengetahuinya. Connie masih bingung, kenapa efek cairan itu tidak membuat orang membatu seperti yang dikatakan Seke. Namun mereka belum tahu tentang kepastian di TKP. Atau Seke hanya menipu. Itu hanya teori dari Nicolo. Dan juga dia sudah tahu bahwa Marley pernah meruntuhkan ibu kota musuh hanya dalam semalaman. Itu karena Titan yang tiba-tiba muncul begitu saja. Yang kemungkinan Marley sebelumnya menyelundupkan cairan seperti itu. Jian menyimpulkan bahwa alasan Nicolo merebut paksa anggur tadi adalah untuk melindungi pasukan pengintai agar tidak meminumnya. Namun Nicolo sendiri tidak yakin, perasaannya campur aduk. Nicolo meminta maaf pada ayah Sasha bahwa ia belum bisa menjadi orang ikhlas seperti Anda, bahkan sampai hampir membunuh seorang anak-anak. Di ruang lain, Gabi bertanya pada Mikasa mengapa dia melindunginya, padahal Gabi sudah membunuh rekan mereka dan menyerang seorang penjaga. Mikasa menjawab tak ada alasan khusus. Lalu, Gabi menyuruh mereka untuk membunuhnya, bukan Falco, yang tidak salah apa-apa. Tapi Armin mengatakan mereka tidak ingin akan hal itu, tidak sama sekali ingin membunuh Gabi. Hingga Armin ingat dengan seseorang, orang itu adalah Eren yang tiba-tiba datang menghampiri mereka dengan luka di tangannya yang siap jika ia berubah menjadi Titan. Sementara itu, Ygritte bersenjata datang menodongkan senapan ke arah pasukan pengintai. Floch mengatakan dia ingin tahu di mana lokasi Seke berada dan mengatakan bahwa mereka menolak bernegosiasi dengan militer. Alasannya karena Eren sudah tahu bahwa Komandan Pixis tidak akan memberi mereka kendali atas nasib pulau ini. Dan mungkin mereka sudah merencanakan untuk merebut founding Titan dari Eren saat dalam perjalanan menuju tempat Seke. Lalu bagaimana Ygritte bisa mengetahui mereka ada di sini? Jadi yang memberitahunya adalah orang Marley yang bernama Gris. Heng Ji mencoba membuat Floch berhenti dengan menjelaskan bahwa cairan tulang belakang Seke sedang disebarluaskan melalui anggur yang diminum para petinggi militer. Dan kini kita berada pada tangan rencana Seke. Tapi Floch tidak peduli dan mengatakan bahwa itu hanya akan membuat anggota kepolisian menjadi lebih bodoh.
Karena Hengji tidak pernah mengatakan apapun tentang anggota kepolisian yang meminumnya, Hengji mengira bahwa Floss sudah mengetahui soal anggur itu serta dalam rencananya. Lalu Floss memberitahu Eren akan pergi duluan, juga membawa Hengji beserta yang lainnya. Di dalam ruangan, Eren duduk bersama Armin, Mikasa, dan Gabi, dan mengatakan bahwa dia ingin berbicara. Selesai sudah. Episode kali ini, keluarga Bros yang mengetahui tentang fakta kematian Sasa, juga soal teori Niccolo tentang cairan tulang belakang Seke yang diselundupkan dalam bentuk anggur. Kemudian tim dari Pixis yang berencana mengambil alih Founding Titan. Tapi, para Yegri sudah menduga hal tersebut. Lalu ditutup dengan Eren yang hendak berbicara pada Armin dan Mikasa. Apakah yang akan Eren katakan? Ya, kita tunggu saja kelanjutannya. So, sampai sini dulu pembahasan hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Jangan lupa klik like jika kalian suka, komen jika perlu, serta jangan lupa subscribe. Karena supaya aku jadi semangat kalau bikin video. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian bisa mengetahui saat kami upload. Yoi, seperti biasa, gue Ekos pamit undur diri. You and me against universe.